Sadarkah kita bahwa kita telah menggunakan anggota badan kita ini untuk berinteraksi dengan teknologi? Misalnya, ketika kita hendak mengupdate foto kita di Facebook, di postingan Instagram, di Instastory, atau teknologi pencitraan digital untuk medis, sinar X-ray untuk melihat bagian dalam tubuh kita, bahkan sebelum kita lahir, dokter melihat kandungan dari perut ibu kita menggunakan teknologi USG. Atau mungkin yang paling sering kita lakukan adalah membuka smartphone kita sendiri menggunakan teknologi sensor sidik jari. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana pengembangan digitalisasi itu data yang detail dapat dihasilkan melalui geolokasi, perubahan, penampilan, dan tingkah laku sang pengguna teknologi itu sendiri. Sehingga teknologi itu seolah belajar bagaimana dia digunakan oleh penggunanya. Sehingga dia berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang disukai atau kebiasaan dari penggunanya tersebut. Cendekiawan dalam sosiologi tubuh dan teknokultur mengembangkan minat dan ketertarikan tubuh manusia dengan teknologi komputer setelah munculnya komputasi pribadi pada pertengahan 1980-an. Istilah cyber dan cyberspace digunakan untuk membahas cara pengguna komputer berinteraksi dengan PC mereka dan antar mereka satu sama lain secara online. Karya Donna Haraway tentang implikasi politik cyber sebagai entitas yang heterogen, ambigu, dan hybrid sangat penting dalam menarik perhatian pada fluiditas perwujudan dan kepribadian. Banyak peneliti sosial kemudian di tahun 1990-an dan awal 2000-an menggunakan konsep cyber untuk menyelidiki bentuk perwujudan yang dihasilkan atau dimediasi oleh teknologi digital di berbagai konteks, termasuk misalnya pengguna komputer, embrio IVF, menopause wanita, atlet, dan orang tua. Terminologi dunia maya tidak sering digunakan dalam diskusi tentang dimensi sosial, budaya, dan politik dari penggunaan teknologi komputer sekarang. Karena terminologi akademik telah bergerak lebih ke fokus pada digital. Di era digital seperti sekarang ini, praktik perwujudan semakin diberlakukan melalui teknologi digital. Teori sosial digital telah menarik perhatian pada lingkungan fisik yang semakin jenuh dengan sensor di mana orang bergerak yang menambah teknologi yang sudah ada sebelumnya untuk mengamati dan mendokumentasikan gerakan manusia secara visual di ruang publik, seperti kamera CCTV. Representasi digital dari tubuh dan data digital pada banyak aspek perwujudan dihasilkan dari berbagai situs, perangkat, dan ruang yang berinteraksi dengan individu setiap hari. Dan terima kasih kepada penonton yang sudah. Pengumpulan dan analisis informasi digital tentang perilaku masyarakat kini semakin dianjurkan dan diterapkan dalam berbagai konteks dan institusi sosial, seperti tempat kerja, pendidikan, dunia kedokteran dan kesehatan masyarakat, militer, bahkan perencanaan dan manajemen kota. Orang kini didorong, diwajibkan, dan dipaksa menggunakan perangkat digital untuk memantau aspek kehidupan mereka untuk menghasilkan data pribadi yang digunakan tidak hanya untuk tujuan pribadi dan sukarela, tetapi untuk tujuan orang lain. Sekarang, teknologi digital semakin banyak digunakan sebagai bagian dari praktek kepribadian. Arsip digital telah menjadi tempat penyimpanan penting untuk data tubuh yang dipersonalisasi, seperti gambar, deskripsi, dan penanda tubuh pengguna dimasukkan ke dalam memori perangkat digital mereka, seperti foto dan video diri mereka sendiri, dan rekaman geolokasi mereka. Saya Faisal Farizaldi, dari kelas C, Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya, mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video ini hingga akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.